Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar soleh-soleha? Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah teman-teman. Bagaimana puasanya sampai hari ini? Masih lancar? Alhamdulillah puasanya masih lancar. Semoga teman-teman puasanya lancar full 1 bulan ya. Baik teman-teman, minggu ini kita sudah masuk pada kegiatan pesantren Ramadan. Dan ini adalah hari pertama teman-teman melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dengan materi puasa. Nah, kira-kira teman-teman berpuasa ada yang tahu tidak ya? Puasa itu apa ya? Oke, teman-teman, di sini Miss akan menjelaskan materi mengenai puasa. Teman-teman silahkan simak dan perhatikan penjelasan dari Miss ya. Oke, baik teman-teman, materi yang akan Miss jelaskan yaitu yang pertama mengenai pengertian puasa, yang kedua macam-macam puasa, yang ketiga syarat dari puasa, yang keempat rukun puasa, yang kelima hal-hal yang membatalkan puasa, yang keenam orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa, yang ketujuh itu ada amalan sunnah ketika berpuasa, dan yang terakhir itu hikmah berpuasa. Baik teman-teman, materi yang pertama yaitu pengertian puasa. Nah teman-teman, secara bahasa, puasa atau saum dalam bahasa Arabnya yang berarti al-imsaku asyain, artinya menahan diri dari segala sesuatu. Jadi, puasa itu adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan. Contoh seperti makanan, minuman, berbicara, menahan nafsu dan syahwat, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Materi yang kedua yaitu macam-macam puasa. Nah, teman-teman, macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib itu terdiri dari puasa Ramadan, puasa nazar, dan juga puasa kafarot. Yang kedua ada puasa sunnah. Di antaranya yaitu Senin Kamis, Muharram, Syawal, Arafah, dan lain sebagainya. Yang nomor 3 yaitu ada puasa makruh. Puasa makruh itu adalah puasa yang dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu, kecuali teman-teman melaksanakan puasa pada hari Jumat dan Sabtu itu dengan niat mengqodho puasa bulan Ramadan dan juga puasa Najar. Yang keempat yaitu ada puasa haram. Puasa haram itu adalah puasa yang tidak boleh kita laksanakan. Kapan saja puasanya itu? Pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Teman-teman, materi puasa yang akan Miss sampaikan yaitu adalah puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan itu adalah puasa yang wajib kita laksanakan, dan perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan itu sudah ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Nah teman-teman, tadi kita baru saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Nah, Miss di sini akan membacakan kembali arti dari ayat tersebut. Teman-teman perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah teman-teman, sudah jelas perintah dari Allah untuk kita, karena kita sudah ada di bulan Ramadan, maka kita wajib menjalankan puasa Ramadan tersebut. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu ada syarat puasa. Syarat puasa itu ada dua teman-teman. Yang pertama, syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa ini adalah syarat yang menyebabkan seseorang dihukumi wajib untuk mengerjakan ibadah puasa. Adapun syarat wajib puasa ini terdiri dari yang pertama berakal sehat, yang kedua sudah balik atau dewasa, dan yang ketiga yaitu mampu untuk menjalankan puasa. Teman-teman, syarat puasa yang kedua yaitu syarat sah puasa.
Nah, syarat sah puasa tentunya berbeda dengan syarat wajib puasa, teman-teman. Artinya, syarat sah puasa ini adalah syarat yang menyebabkan ibadah puasa menjadi sah secara syara atau aturan yang berlaku. Adapun syarat sah puasa itu terdiri dari yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, artinya mempunyai kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, itu khusus bagi wanita. Yang keempat, mengetahui waktu-waktu berpuasa. Mengetahui waktu berpuasa yang diwajibkan, yang disunahkan, atau yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama yaitu niat puasa. Nah, kita akan belajar niat puasa Ramadan. Teman-teman, silahkan dengarkan. Di sini ada video niat puasa Ramadan. Assalamualaikum teman-teman. Ini ada doa niat puasa di bulan Ramadan. Nawaitu somma godin an adai fardi sahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari wajib di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Teman-teman, Yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok. Itu dapat membatalkan puasa. Yang nomor dua yaitu berhubungan seksual atau jima. Yang ketiga, keluar air mani dengan sengaja karena bersentuhan, masturbasi. Jika air mani keluar tanpa sengaja seperti mimpi, puasa tersebut tidak batal. Yang keempat, perempuan yang mengalami nifas. Yang kelima, perempuan yang mengalami haid. Yang keenam, muntah karena disengaja. Nah, jika muntah tersebut tidak disengaja, maka puasa tersebut tidak batal. Yang ketujuh, gila atau hilang akal. Jika seseorang ketika sedang berpuasa tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, maka puasanya menjadi batal. Yang kedelapan adalah keluar dari Islam atau murtad. Nah, materi selanjutnya yaitu orang-orang yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Artinya, jika orang tersebut berpuasa, maka akan mempunyai dampak buruk bagi sakitnya. Orang yang sedang sakit ini wajib mengganti puasanya ketika sakitnya sudah sembuh. Yang kedua yaitu musafir. Musafir itu adalah orang yang sedang dalam kondisi bepergian jauh dengan tujuan baik. Orang ini wajib mengganti puasanya di hari lain. Yang ketiga yaitu wanita yang sedang hamil atau menyusui. Hukum bagi wanita yang sedang hamil ini sama seperti hukumnya dengan orang yang sakit. Maksudnya, wajib mengganti puasanya pada hari lain. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa wanita yang dalam seperti ini hukumnya adalah membayar fidyah. Yang keempat yaitu orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut atau orang sakitnya yang berkepanjangan. Orang yang seperti ini tidak diwajibkan mengganti puasanya dengan puasa pada hari lain, melainkan orang tersebut wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makanan kepada fakir miskin berupa 3/4 beras atau berupa makanan pokok beserta lauk pauknya yang bisa membuat orang tersebut kenyang. Materi selanjutnya yaitu amalan sunnah ketika berpuasa. Amalan sunnah ketika berpuasa yang pertama yaitu
makan sahur. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Yang kedua, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Nah, saat pertama berbuka, teman-teman, sunnahnya itu dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Berdasarkan sabda Rasulullah, hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Yang ketiga, membaca doa yang masyhur sebelum atau setelah berbuka. Yang keempat, mandi besar dari junub, haid atau nifas sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Yang kelima, menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara yang haram seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala dari berpuasa. Yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa. Meskipun itu tidak membatalkan puasa, teman-teman, seperti berlebihan dalam mengadakan makanan atau minuman, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang sejalan dengan keinginan dari kepuasan nafsu, baik yang didengar seperti musik, ditonton, disentuh, diraba, dicium dan sebagainya, sebab semua itu tak seiring dengan hikmah dari ibadah puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah baik kepada keluarga, kaum kerabat maupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya, teman-teman. Kendati tidak ada, jangan sampai luput walau hanya seteguk air atau sebiji kurma. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad yang artinya, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang kedelapan, memperbanyak itikaf di masjid. Nah, teman-teman, sebaiknya ketika itikaf di masjid dilakukan sebulan penuh. Jika tidak, 10 malam terakhir itu diutamakan. Sebab jika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggang sebagai bentuk kesiapan menjalankan ibadah. Yang kesembilan yaitu menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan. Maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya seperti para ulama terdahulu. Bahkan setiap bulan Ramadan Imam Al-Syafi'i menghatamkan hingga 60 kali, teman-teman. Yang terakhir yaitu istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Nah, materi yang terakhir yaitu ada hikmah dari berpuasa. Nah, tentu saja ketika kita menjalankan ibadah puasa itu kita akan mendapatkan banyak hikmah. Yang pertama yaitu menjadikan seseorang untuk lebih giat dalam berusaha meningkatkan iman dan takwa yang ada pada dirinya, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama umat manusia, terlebih kepada golongan fakir dan miskin. Yang ketiga, melatih pribadi seseorang agar lebih bersabar, mengendalikan hawa nafsu dan juga emosi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, memaksimalkan organ tubuh seperti lambung, usus, dan lain-lainnya dalam mengolah dan mencerna makanan sehingga sari-sari makanan bisa terserap dengan sempurna. Yang kelima, dengan berpuasa menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga lebih fit. Yang keenam yaitu dapat mendidik seseorang untuk bersifat jujur dan menjauhkan diri dari sifat bohong, karena berbohong tentu saja akan menghilangkan pahala puasa kita.
Baik teman-teman, setelah teman-teman memahami materi yang sudah Miss jelaskan, sekarang Miss akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk membuat video niat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian teman-teman mengirimkan video tersebut kepada walas masing-masing ya. Alhamdulillah materi puasa sudah selesai Miss jelaskan. Mudah-mudahan materi yang sudah Miss jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman dengan mudah dan teman-teman pun dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar sampai 30 hari. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.